Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Kita berada di hari Minggu terakhir di bulan April 2020. Saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai dengan ayat yang ke-13. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau berikan hari yang baru, di mana hari ini bertepatan dengan hari Minggu. Kami diingatkan adalah hari kemenangan yang Tuhan Yesus telah anugerahkan kepada kami. Ajar kami juga boleh menggunakan hari-hari pemberian Tuhan dengan bijaksana. Ingatkanlah kami jikalau Tuhan juga sudah memberikan kemenangan, agar kami hidup senantiasa di dalam kemenangan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Berbicaralah melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus pasal yang ketiga, saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 berbunyi demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ada satu pertanyaan di ayat ke-13 yang dilontarkan oleh Petrus kepada orang Kristen. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, terhadap saya, terhadap saudara orang Kristen, jika kita sebagai orang Kristen rajin berbuat baik? Adakah orang yang akan menjahati saya dan saudara sebagai orang Kristen, kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen itu rajin berbuat baik? Tentunya jawabnya ada. Kemungkinan ada ya. Jadi kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen terus-menerus berbuat kebaikan, jangan harap kalau di luar sana tidak akan ada orang yang menjahati kita. Kemungkinan ada orang yang akan menjahati saya dan saudara, meskipun saya dan saudara telah rajin berbuat baik sebagai orang Kristen. Mengapa? Karena di luar sana si jahat itu masih berkuasa dan sedang berkuasa terhadap orang-orang yang belum mau taat kepada Allah, untuk taat kepada Yesus Kristus. Si jahat masih berkuasa. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, firman Tuhan berbunyi demikian, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bukan berarti semua manusia di dalam kuasa si jahat. Manusia yang sudah taat kepada Allah, yang telah mau ditebus oleh Yesus Kristus, sudah berada di dalam terang Allah. Tetapi kembali, si jahat itu masih berkuasa. Jadi kembali, kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen rajin berbuat baik, apakah ada orang yang nantinya bisa menjahati kita? Bisa, ya. Bisa. Tetapi ada satu dorongan dari firman Tuhan juga yang
peruntukan bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Di bagian lain juga firman Tuhan berkata, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Di ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Tetapi sekalipun saya dan saudara sebagai orang Kristen harus menderita juga karena kebenaran yang kita praktekkan, yang kita lakukan, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Satu bagian di mana penderitaan itu adalah bagian yang mungkin orang Kristen akan alami. Orang Kristen akan alami. Itu terkadang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang Kristen yang belum pernah mendengar kalau setelah jadi orang Kristen itu masih tetap bisa menderita. Justru sebenarnya saudara, di dalam Filipi pasal pertama ayat 29, di situ firman Tuhan berbunyi, sebab kepada kamu, kepada orang Kristen, ya, kepada saya, kepada saudara, kepada setiap orang Kristen, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Sebagai orang Kristen, justru Alkitab mengatakan kita dikaruniai bagian untuk menderita bagi Kristus. Sehingga jikalau saya dan saudara membaca di ayat 14 ini yang berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kalau saya dan saudara menderita karena kita mempraktekkan kebenaran, kebenaran yang mana saudara? Kebenaran yang dari Allah, kebenaran yang berada di dalam Yesus. Yesus sendiri berkata, akulah kebenaran. Jadi jikalau di sini berkata kebenaran, kebenaran yang jelas adalah kebenaran di dalam Yesus. Itu yang saya dan saudara sebagai orang Kristen praktekkan. Dan kalau saya dan saudara mempraktekkan kebenaran yang berasal dari Yesus, di dalam Yesus kita dimusuhi, dikatakan, biarlah kita juga boleh berbahagia. Setidak-tidaknya tahu saya dan saudara berada dan mempraktekkan jalan kebenaran itu. Dan kembali, si jahat tidak menyukai kebenaran. Karena kebenaran akan membebaskan setiap orang yang mau taat kepada Allah dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kembali, di dalam kebenaran Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus akan memerdekakan setiap orang yang mau taat, yang mau percaya. Tetapi yang luar biasa saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 25 sebetulnya kita sendiri juga sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka akan membenci aku tanpa alasan. Ya, Yesus akan dibenci tanpa alasan. Kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen berada di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran Yesus, kalau dibenci tanpa alasan, bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tetapi justru kita dikuatkan, disitulah kita diberkati. Disitulah kita diberkati, agar saya dan saudara diperintahkan untuk tidak takut. Ya. Jangan takut dan jangan gentar terhadap mereka yang mengancam. Jangan takut saudara. Dan sebenarnya ada satu yang manusia harus takuti, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 28 firman Tuhan berbunyi demikian,
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Perhatikan saudara, dari Matius 10:28, takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu seharusnya yang semua manusia harus takuti adalah Tuhan sendiri. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Perhatikan saudara, ayat 15 menjadi perintah bagi setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Betapa luar biasanya kesaksian kekristenan yang ada di dunia ini jika setiap orang Kristen, atau setidak-tidaknya rata-rata dari orang Kristen itu mengkuduskan Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan. Orang Kristen akan memiliki kesaksian yang dahsyat. Kalau Kristus dikuduskan di setiap hati orang Kristen, saudara, Kristus akan lebih berkuasa, Kristus akan lebih leluasa bekerja melalui setiap orang Kristen. Dan kehidupan orang Kristen akan lebih jauh memberikan satu contoh kesaksian seperti yang Kristus ajarkan. Orang Kristen akan lebih hidup sesuai dengan yang Kristus kehendaki. Kalau kembali setiap orang Kristen mau mendengarkan perintah Tuhan, mau mengkuduskan Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan, setiap orang Kristen awam, para pengurus gereja, majelis gereja, pendeta, pastor mau mengkuduskan Kristus setiap waktu di dalam kehidupannya, kekristenan akan menjadi satu kesaksian yang baik, akan menjadi terang bagi dunia yang di dalam kegelapan. Dan orang akan semakin banyak bertemu dengan kebenaran. Kebenaran yang membebaskan manusia dari cengkraman dosa, saudara. Maukah saya dan saudara juga diingatkan, diperintahkan untuk menguduskan Kristus di dalam hati kita masing-masing, agar Kristus Yesus yang kita sebut Tuhan itu benar-benar menjadi Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara orang percaya. Dan kita akhirnya siap sedia segala waktu untuk memberi jawab, kepada orang-orang yang ingin mengetahui mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, mengapa kita percaya terhadap apa yang kita percayai. Kita siap memberi jawab kepada mereka. Saudara, apakah Anda siap untuk memberi jawab jikalau ada orang bertanya, mengapa sih kamu jadi Kristen? Apa sih alasannya kamu jadi Kristen? Mengapa sih kamu tetap melakukan kebaikan demi kebaikan meskipun kamu dimusuhi tanpa alasan sebagai pengikut Kristus? Bisakah saya dan Anda sekalian memberi jawab terhadap orang yang bertanya? Disinilah sebetulnya saya dan saudara kita orang Kristen dipanggil untuk siap memberi jawab. Memberi jawab tentang pengharapan kita yang ada pada Yesus Kristus, yang ada pada kehidupan baru yang sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu kembali saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita agar saya dan saudara juga bertumbuh, agar kita bertumbuh saudara.
akan pengenalan kita akan Kristus Yesus. Kita diperintahkan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan berbunyi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sehingga pertumbuhan itu akan terjadi jikalau orang Kristen, saya dan saudara mau belajar dari kitab suci. Pertumbuhan itu terutama akan muncul jikalau kita mau belajar dari Alkitab ini sendiri, saudara ya. Tidak hanya mendengarkan khotbah, tidak hanya mendengarkan ceramah, tetapi saudara sendiri mau mendalami Alkitab secara pribadi dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya. Sehingga kembali, biarlah kita juga boleh dipersiapkan, karena di dalam Yesus itu kita sudah diberi pengharapan penuh, agar kita bisa menjawab setiap pertanyaan, setiap fitnah, setiap prasangka ya, yang orang luar juga akan lemparkan kepada kita orang-orang Kristen. Di ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Salah satu kehendak Allah atau salah satu bagian bagi orang Kristen adalah menderita karena Kristus. Tidak semua orang Kristen pernah mendengar hal ini. Tidak semua orang Kristen percaya akan hal ini. Kalau mereka juga dipanggil di dalam kehendak Allah mendapat bagian untuk menderita bagi Kristus. Itu saudara. Jadi janganlah kita juga kaget kalau sebagai orang Kristen yang mempraktekkan kebenaran, karena saya dan saudara sudah berada di dalam kebenaran, dan Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang berkuasa atas diri orang Kristen bekerja. Kalau kita dimusuhi tanpa alasan, kita sudah diingatkan, kita tidak akan kaget, kita tidak akan shock, ya, karena setelah melakukan banyak pekerjaan baik kok justru dimusuhi. Tetapi disinilah saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberi jawab kepada mereka, kepada dunia, mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Biarlah saudara juga tetap rindu terus bertumbuh di dalam anugerah Yesus Kristus untuk mengerti Juru Selamat saudara ya, untuk mengerti Kristus, sehingga saudara tambah dewasa di dalam iman dan perbuatan. Kita semua tentunya. Puji Tuhan, haleluya.